Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Baiklah, pertama-tama puji dan syukur kehadirat Allah Rabbunal Ghafur. Salawat dan salam semoga selamanya tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Tidak lupa pula kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya sampai kepada kita. Semoga mudah-mudahan selalu mendapatkan naungan serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini saya Nani Sutini, NIM 22811316889, kelas A34 PJJ PAI, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon. Dalam hal ini akan melaksanakan tugas mata kuliah Desain Pendidikan Agama Islam Desain Pendidikan Agama Islam berbasis digital, yaitu podcast atau wawancara bersama tokoh agama yang dalam hal ini sudah hadir bersama saya, Ibu Yuliana Agusti SPD, sebagai narasumber pada malam hari ini. Baiklah, podcast yang akan kita laksanakan pada malam hari ini berjudul Peran Pendidikan Agama Islam dalam Memperkokoh Demokrasi. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya pertanyakan mengenai peran pendidikan agama Islam dalam memperkokoh demokrasi ini, Bu. Semoga Ibu dapat memberi wawasan yang seluas-luasnya tentang apa yang dipertanyakan. Baiklah, mungkin langsung saja ya, Bu, untuk pertanyaan pertama. Apa saja elemen-elemen demokrasi dalam perspektif Islam? Alhamdulillah, senang sekali kali ini bisa berbincang dan bertukar pikiran dengan Ibu Nani Sutini, ya, keterkaitan dengan materi tentang peran pendidikan agama Islam dalam memperkokoh demokrasi. Dalam hal ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu dengan pemahaman yang saya punya. Pertanyaan yang pertama dari Ibu, yang pertama yaitu apa saja elemen-elemen pokok demokrasi dalam perspektif Islam? Ya, itu. Elemen-elemen pokok demokrasi dalam perspektif Islam itu meliputi Asyura, Al-Musyawarah, Al-Adalah, Al-Amanah, Al-Masuliyah, dan Al-Huriyah. Oke, baiklah. Sudah Ibu jawab pertanyaan dari saya tentang elemen-elemen pokok demokrasi, yaitu meliputi Asyura, Al-Musyawarah, Al-Adalah, Al-Amanah, Al-Masuliyah, dan Al-Huriyah. Baik, untuk selanjutnya mungkin saya akan pertanyakan berkaitan dengan jawaban yang sudah Ibu sampaikan, yang Ibu jawab tadi, tentang elemen-elemen yang sudah Ibu jelaskan. Ada beberapa elemen-elemen pokok demokrasi. Yang ingin saya tanyakan itu, Bu, untuk selanjutnya itu apa makna masing-masing dari elemen-elemen tersebut? Baik, saya akan mencoba menguraikan mengenai elemen-elemen pokok demokrasi dalam perspektif Islam. Yang pertama yaitu Asyura. Asyura merupakan suatu prinsip tentang cara pengambilan keputusan yang secara eksplisit ditegaskan dalam Al-Quran. Misalnya saja disebut dalam Al-Quran surat Asyura 38, dan urusan mereka diselesaikan secara musyawarah di antara mereka. Dalam surat Ali Imran 159 dinyatakan, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan.
artinya jelaslah bahwa musyawarah sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan dan tanggung jawab bersama di dalam setiap mengeluarkan sebuah keputusan. Dengan begitu, maka setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan menjadi tanggung jawab. Yang kedua, al-adalah. Al-adalah adalah keadilan. Artinya, dalam menegakkan hukum termasuk rekrutmen dalam berbagai jabatan pemerintah harus dilakukan secara adil dan bijaksana, tidak boleh kolusi dan nepotis. Arti pentingnya penegakan keadilan dalam sebuah pemerintah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat. Salah satunya dalam surat An-Nahl 90. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan. Ajaran tentang keharusan mutlak melaksanakan hukum dengan adil tanpa pandang bulu ini banyak ditegaskan dalam Al-Quran. Bahkan disebutkan sekalipun harus menimpa kedua orang tua sendiri dan karib kerabat. Nabi juga menegaskan bahwa kehancuran bangsa-bangsa terdahulu ialah karena jika orang kecil melanggar pasti dihukum, sementara bila yang melanggar itu orang besar maka dibiarkan berlalu. Yang ketiga, al-musawah. Al-musawah adalah kesejajaran, egaliter. Artinya tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain sehingga dapat memaksakan kehendaknya. Penguasa tidak bisa memaksakan kehendaknya terhadap rakyat, berlaku otoriter dan eksploitatif. Kesejajaran ini penting dalam suatu pemerintah demi menghindari dari hegemoni penguasa atas rakyat. Dalam perspektif Islam, pemerintah adalah orang atau institusi yang diberi wewenang dan kepercayaan oleh rakyat melalui pemilihan yang jujur dan adil untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan dan perundang-undangan yang oleh sebab itu pemerintah memiliki tanggung jawab besar di hadapan rakyat, demikian juga kepada Tuhan. Dengan begitu, pemerintah harus amanah, memiliki sikap dan berperilaku yang dapat dipercaya, jujur dan adil. Selanjutnya keempat, al-amanah. Al-amanah adalah sikap pemenuhan kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lain. Oleh sebab itu, kepercayaan atau amanah tersebut harus dijaga dengan baik. Dalam konteks kenegaraan, pemimpin atau pemerintah yang diberikan kepercayaan oleh rakyat harus mampu melaksanakan kepercayaan tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat An-Nisa 58, sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Kelima, al-masuliyah. Al-masuliyah adalah tanggung jawab sebagaimana kita ketahui bahwa kekuasaan dan jabatan itu adalah amanah yang harus diwaspadai, bukan nikmat yang harus disyukuri. Maka harus tanggung jawab
bagi seseorang pemimpin atau penguasa harus dipenuhi, dan kekuasaan sebagai amanah ini memiliki dua pengertian, yaitu amanah yang harus dipertanggungjawabkan di depan rakyat dan juga amanah yang harus dipertanggungjawabkan di depan Tuhan. Sebagaimana sabda Nabi, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin dimintai dipertanggungjawabannya. Dengan demikian, pemimpin atau pengusaha tidak ditempatkan pada posisi sebagai syahid al-ummah, penguasa umat, melainkan sebagai khadim al-ummah, pelayan umat. Baiklah, yang terakhir, keenam, al-hurriyah. Al-hurriyah adalah kebebasan. Artinya bahwa setiap orang, setiap warga masyarakat diberi hak dan kebebasan untuk mengekspresikan pendapatnya. Sepanjang hal itu dilakukan dengan cara yang bijak dan memperhatikan akhlak al-karimah. Bahkan yang harus diwaspadai adalah adanya kemungkinan tidak adanya lagi pihak yang berani melakukan kritik dan kontrol sosial bagi tegaknya keadilan. Jika sudah tidak ada lagi kontrol dalam suatu masyarakat, maka kezaliman akan semakin merajalela. Patut disimak sabda Nabi yang berbunyi, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah diluruskan dengan tindakan. Jika tidak mampu, maka dengan lisan, dan jika tidak mampu, maka dengan hati. Meski yang terakhir ini termasuk selemah-lemahnya iman. Jika suatu negara konsisten dengan penegakan prinsip-prinsip atau elemen-elemen demokrasi di atas, maka pemerintah akan mendapatkan legitimasi dari rakyat. Dengan demikian, maka roda pemerintah akan berjalan dengan stabil. Baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan menurut pemahaman saya. Lebih atau kurangnya mohon dimaafkan. Baiklah, terima kasih sebelumnya sudah menjelaskan, sudah menjabarkan, sudah menguraikan pertanyaan-pertanyaan dari saya. Mungkin itu saja podcast atau wawancara yang kita laksanakan pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih atas waktunya, atas ilmunya yang telah diberikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi saya pada khususnya dan bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa digunakan dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, saya akhiri podcast atau wawancara kita pada malam hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.